dalam pembahasan adab-adab tata cara sholat berjamaah, sebagian yang sudah kita bahas. Selanjutnya adalah bagi makmum muwafiq, hendaknya membuat bentuk ya, atau membuat saf, membentuk barisan sebelum imam menempati tempat sholatnya. Itu adab tuh. Jadi yang hadir duluan ya kayak tadi, sebelum saya datang bapak-bapak sudah hadir duluan. Yang kurang beradab tuh ustadznya hadir duluan, jamaahnya belakangan, kan sama dengan begitu ya. Ini gurunya udah nungguin mana muridnya, itu udah banyak terjadi tuh ya. Tapi bapak-bapak di sini bagus, sudah hadir duluan, tinggal nunggu ustadznya datang apa tidak begitu. Sehingga tidak datang pun, Pak, keadilan Allah, maha sayangnya Allah, itu bapak sudah diberi pahala walaupun tidak sampai ngaji. Karena niatnya, kata Nabi, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Artinya niatnya ini sudah diberi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat. Sholat yang baik itu, kan kita pengen sholatnya baik. Baiknya bapak sebagai makmum, baiknya imam. Baiknya imam bisa juga menjadi baiknya makmum. Imamnya enggak baik, ya makmum juga kan enggak nyaman sholatnya. Ya, makmumnya enggak baik, yang imamnya juga enggak nyaman juga. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar terakhir, la ilaha illallah, enggak bangun-bangun tuh. Ada tuh jamaah yang seperti itu. Imamnya sudah maju ke depan. Nah, yang terbaik itu begitu imam maju, makmum ikut segera maju. Segeranya tuh kayak orang mau ketinggalan kereta gitu, Pak. Cepat-cepat. Itu tandanya ingin maju. Kalau santai-santai saja berarti pengen majunya enggak serius, pengen santai-santai saja. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah hendaknya berdiri di belakang imam itu makmum yang memenuhi syarat imamah. Memenuhi syarat imamah itu artinya apabila imam tidak ada tuh dia bisa menggantikan. Itu namanya memenuhi syarat imamah. Sebagai wakil lah begitu. Yang dekat dengan imam, maksudnya di belakang imam. Itu yang terbaik ya. Nah, maka jamaah sekalian rahimakumullah, terutama di zaman ini, zaman di mana masjid ada pengurusnya, itu kan pengurus masjid sudah ngantongin kriteria orang-orang yang layak jadi imam, ya. Maka tidak ada salahnya bisa dikonfirmasi itu orang-orang tersebut untuk menertibkan biar jangan saling dorong-dorongan, ya. Terjadinya dorong-dorongan itu kalau di kalangan santri, di kalangan para asatidz itu karena merasa dirinya kurang layak dan yang didorong lebih layak, lebih pantas. Sudah kamu saja, enggak, kamu saja, kayak gitu. Itu bukan masing-masing enggak bisa, bukan. Seperti pandangan para siswa, para orang yang enggak paham dunia pesantren. Main dorong-dorongan enggak pada bisa jadi imam aja gitu. Bukan enggak bisa, tapi saling menghargai. Ya, saling merasa dirinya belum pantas ketimbang yang didorong itu, ya. Bukan dorong-dorongan itu karena dirinya enggak bisa, bukan. Walaupun ada juga yang seperti itu, tapi tidak seperti itu awal mulanya terjadi haliyah atau keadaan seperti ini. Jadi sekali lagi yang terbaik adalah manakala imam sudah berdiri, sudah masuk ke tempat sholatnya, tempat imam, maka makmum segera merapat ke depan buat barisan. Yang kedua, orang-orang yang di dekat imam, di belakang imam adalah orang-orang yang memenuhi syarat imamah atau layak jadi imam. Kemudian berikutnya ini hadisnya ada, saya nggak baca saja ya. Kalau dibaca misalnya nih, kata Nabi, la yataqaddamu fis shafil awal a'rabiyyun wala a'jamiyyun wala ghulamun lam yahtalim.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan maju ke saf awal orang Baduy dan orang Ajam, jangan pula anak-anak yang belum dewasa, karena saat itu orang Baduy, orang Ajam itu belum memiliki standarisasi menjadi imam, karena awalnya Islam masuk ke tanah Arab itu ya di lingkungan Quraisy, di lingkungan Mekah gitu Pak. Kalau ke Madinah ya di lingkungan itu Masjid Nabawi. Sehingga orang-orang yang dari jauh yang disebut Arabi, orang Ajam, ya orang Baduy, itu sangat sedikit ngajinya. Karena sangat sedikit ngajinya, maka pengetahuan agama juga sedikit. Kemampuan baca qiraahnya juga tidak terlalu fasih. Begitu pula anak-anak. Nah, maka bukan karena ajamnya, bukan karena baduynya, bukan karena anak-anaknya, tapi standarisasi kelayakan jadi imamnya itu yang umumnya tidak dimiliki oleh mereka. Tapi bila terjadi di sini ada anak muda, kan disebutnya anak-anak juga menurut orang tua. Ini bapak-bapak di sini kan usianya 50 lah, 50 ke atas nih kayak saya amati nih, 40 paling muda juga ya. Ada yang 40, Pak? Gak ada ya. Di atas 50 nih, udah maghrib semua nih. Nah, sehingga ada anak muda yang usia 17 tahun, bagi bapak-bapak kan menilainya anak itu kan ya, anak-anak lah. Tidak mengapa sebetulnya anak-anak yang di pandangan kita, dalam pandangan kita anak-anak itu asalkan tadi memenuhi syarat imamah. Anak-anak bagaimana, orang fasih, orang pesantrennya lama, walaupun usianya 17 tahun, tapi dia mondoknya 10 tahun. Sementara kita yang hadir setahun juga enggak, kan begitu. Jadi bukan karena tuanya, bukan karena pakaiannya, bukan karena jabatannya, tapi karena memang standarisasi imam itu satu bacaannya fasih, yang kedua disukai oleh jamaah. Bahkan nikah tidak nikah juga tidak menjadi syarat imamah. Nanti ada ininya, pointer-pointernya. Misalnya yang pertama paling banyak hafalannya, yang kedua paling fasih ya, paling fasih. Yang ketiga kemudian paling duluan masuk Islam kalau di kalangan muhajirin ya. Yang keempat paling tua usianya gitu Pak. Tapi yang pertama tetap paling banyak hafalannya, paling fasih. Tapi yang tua ini di urutan keberapa begitu. Jangan dijadikan urutan pertama, kecuali tuanya itu memang tua ilmunya juga. Jadi nggak apa-apa ada anak-anak jadi imam, nggak apa-apa walaupun belum nikah. Soalnya saya ngalamin Pak. Waktu saya masih di Uswatun Hasanah di Masjid Jalan Suci, ya ceritanya sebagian dari pengurus masjid mereka tahu saya adalah santri, pesantrennya lama, bacaannya menurut mereka nih, bukan menurut saya, menurut mereka ya fasih, ya bagus gitu. Kebetulan ada khotib Idul Fitri yang nggak mau jadi imam, nah, begitu kan? Kan ada juga di Jakarta yang sering begitu. Saya khotib aja ya, imamnya dari sana, kan begitu Pak. Sering juga terjadi. Maka sebagian pengurus masjid minta saya suruh jadi imam. Itu ada yang ngotot. Dia minta jangan saya, karena saya belum nikah waktu itu. Alasannya itu doang, belum nikah. Padahal di bab fikih, di syarat imamah tidak termasuk urutan yang prioritas. Dia ada di akhir. Bahkan yang terakhir tuh paling ganteng Pak. Ada paling ganteng, ada. Terakhir tuh ada paling ganteng. Karena apa? Ternyata ketampanan itu juga menarik cinta seseorang kepadanya. Ya, cantik, tampan, gagah, itu kan kita suka Pak, senang melihatnya. Apalagi suaranya enak, apalagi dermawan, itu menjadi prioritas tuh. Tapi di akhir ya. Jadi kalau misalnya sama umurnya, sama fasihnya, sama sama usianya, nah di akhir nanti yang menjadi perbandingan adalah gantengan siapa, kayak gitu. Maka yang paling ganteng itulah yang maju, yang diminta untuk jadi imam.
Itu sampai begitu detailnya Islam mengajarkan kepada kita tentang syarat imamah. Kemudian yang harus kita ketahui juga yang tidak kalah pentingnya adalah merapatkan bahu kanan kiri makmum dengan kanan kiri, bahu kanan kiri makmum lainnya, begitu juga tumitnya. Jadi kakinya rapat, bahunya juga rapat. Artinya di sini tidak hanya rapat kakinya, juga tidak hanya rapat bahunya. Tapi yang menunjukkan rapatnya bahu, ya, itu bisa memastikan kakinya rapat. Tapi kalau rapatnya kaki belum tentu bisa memastikan rapatnya bahu, karena ada orang yang sholat kakinya terlalu lebar, itu kan akhirnya bahunya nggak rapat. Nah, yang merapatkan kaki tidak merapatkan bahu berarti belum mengamalkan hadis ini. Ya, yang merapatkan bahu tidak merapatkan kaki, tapi itu sudah termasuk rapat. Ya, tapi kurang bagus juga, karena dua-duanya yang bagus adalah merapatkan. Maka sering sekali Rasulullah SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah wa fi qaulin min iqamatis shalah." Rapatkan barisan kalian, karena sesungguhnya rapatnya barisan termasuk kesempurnaan sholat. Nah, maka dalam hal ini tidak salah kalau imam sebelum menghadap kiblat, menghadap ke makmum dulu, melihat barisannya rapat atau tidak. Yang belum rapat dirapatkan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ada yang berpandangan ya karena nabinya menginginkan seperti itu, jadi tanpa melihat hikmah di balik itu. Tapi kalau ada orang yang melihat hikmah di balik itu, ya benar juga. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dengan rapatnya barisan nanti akan rapat hatinya, gitu. Karena ada orang yang egonya tinggi tidak mau merapat dengan orang yang menurut dia tidak level kalau merapat dengannya. Orang kaya dengan orang miskin misalnya, pejabat dengan rakyat. Itu terjadi Pak di zaman jahiliyah dulu, awal-awal Islam ya di Mekah dan Madinah. Sehingga orang yang kaya itu terlihat dari pakaiannya yang sehingga ngengser ke tanah. Kalau orang miskin semakin tinggi semakin miskin. Jadi kalau begitu datang di sampingnya orang miskin itu jarak. Terjadi adanya jarak, nggak mau merapat. Nah, oleh karena itu Nabi dalam hal ini pernah mengingatkan, kalau sampai longgar antar barisan, maka di situ ada setan, kata Nabi begitu. Ya, hati-hati di situ ada setan. Maka rapatkan barisan agar setan keluar dari kelonggaran atau dari barisanmu. Nah, maka kemudian para kaum muslimin yang memahami hadis ini apa adanya, ya begitulah taatnya kepada Nabi tanpa banyak komentar. Nabinya bilang begitu, ya diamalkan begitu. Sehingga ada yang ekstrim, ada yang enggak juga. Yang ekstrim itu maksudnya berlebihan. Jadi merapatkannya di sepanjang sholat. Kalau misalnya pertamanya takbir udah rapat, begitu berjalan satu rakaat agak renggang, tuh dikejar tuh kaki tuh. Ya, karena nabinya menginginkan rapat. Bagi yang tidak ekstrim, cukup di awal saja. Jadi kalau sepanjang sholat pikirannya merapatkan barisan, nanti nggak husu-husu. Jadi yang dipikirin rapatnya barisan terus. Ya, jadi yang terbaik, walaupun ini bicara madhab, tapi madhab manapun itu yang ijma atau yang sepakat adalah di rokaat pertamanya, itu disiapkan dari rokaat pertamanya. Rokaat berikutnya jangan lagi dipikirkan rapat atau tidaknya, karena sepanjang sholat
harus konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang ekstrim. Yang tadi menemukan hikmah di balik sabda Nabi tadi, kenapa ada setan? Ternyata setan yang dimaksud bukan setan yang ada di antara kelonggaran itu. Setan yang dimaksud adalah menurut pengamatan mereka, setan di dalam hati karena ada ego. Ego orang kaya, ego pejabat yang tidak mau merapat dengan orang miskin dan rakyatnya. Sehingga dengan merapat itu dipaksa oleh agama agar egonya hilang. Egonya hilang maksudnya adalah setannya hilang. Jadi sehingga kalau tidak ada ego, ulama ini tidak mempermasalahkan. Artinya tidak rapat pun tidak mengapa. Karena yang dimaksud rapat itu agar hilang egonya, hilang setannya. Tapi sungguh pun demikian, yang terbaik adalah rapat barisan. Maka jangan bawa sejadah lebar-lebar. Kalau bawa sejadah lebar-lebar, yang sampingnya mau nginjek nggak enak. Nah, bapaknya mau ngelebarin kaki juga nggak pantas, ya kan begitu ya. Jadi standar saja. Yang terbaik sih nggak usah bawa sejadah kalau sudah ada sejadah di masjid. Ya, gitu. Berikutnya sunnah, ya, yang sunnah lagi adalah hendaknya makmum menyempurnakan saf awal. Jangan membuat barisan sebelum barisan pertama penuh. Maka kalau masjidnya terlalu luas, diberi batas saja pakai begini, yang kayu, yang papan begitu. Kalau jamaahnya diperkirakan pintunya kecil, pintunya kecil ya, jamaah masjidnya lebar, tapi mereka segan akan ke sana tuh Pak. Lebarnya masjid kan ada masjid yang lebarnya luas tapi panjangnya dikit ya gitu. Maka diberi batas saja biar enggak mengisi ke sana semua, karena semakin ke sana semakin jauh dari imam. Tapi kalau di barisan kedua kan lebih dekat dengan imam. Ya, diperkecil gitu. Kalau memang sholatnya sholat yang tidak membutuhkan banyak jamaah, kayak model Masjid Istiqlal lah. Masjid Istiqlal misalnya dalam waktu-waktu tertentu jamaahnya hanya kalau difulkan hanya satu baris, nggak apa-apa, satu baris full. Tapi ternyata yang masuk dari sini menuju ke sana kejauhan, ya, maka bisa dibatasi dengan pembatas. Ya. Kalau enggak ya harus ke sana Pak. Harus terus fullkan, gitu. Itu yang dimaksud adalah hendaknya makmum menyempurnakan saf pertama sampai penuh, jangan dulu membuat saf baru, sehingga saf baru itu akan menimbulkan apa disebutnya kecemburuan dari yang saf pertama. Nah, sering terjadi juga di kita, misalnya di pojokan sana sejadahnya sambungan. Ini kan penuh ya, kurang dikit disambung. Banyak yang segan ke sana tuh Pak. Banyak yang segan ke sana. Akhirnya di sana belum ada isinya udah baris sini. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, yang seperti itu kurang baik. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak sah sholat berjamaah kalau dia buat barisan baru sementara barisan pertama belum penuh, ya. Itu ada beberapa ulama yang mengatakan tidak sah, seperti Imam Nakhai, Imam Hasan bin Soleh, Imam Ahmad, Imam Ishaq, ya, Imam Muhammad, dan Imam Ibnu Abi Layla. Itu seperti itu pendapatnya. Imam Muhammad ya, bukan Muhammad, Imam Muhammad dan Imam Ibnu Abi Layla. Seperti itu pendapatnya, mengatakan tidak sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ya, yang yang seperti itu bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Nah, adapun solusinya adalah bila terjadi kita datang sendirian dan membuat barisan baru, terpaksa membuat barisan baru karena memang sendirian, di sana penuh, di sini penuh. Maka solusinya yang terbaik adalah menarik orang yang di depannya agar bisa mundur ke belakang. Begitu.
menarik orang yang di depannya agar bisa mundur ke belakang untuk menemaninya, biar dia ada temannya. Maka dengan demikian kata Nabi begini, idza jaa rajulun, ketika datang seseorang, falam yajid ahadan, dan tidak mendapatinya teman atau seseorang, fal yahtaliz ilaihi rajulan minas saff, maka tarik, suruh geser, suruh mundur orang yang ada di depan yang barisan pertama tersebut. Fal yakum mahum, maka berdirilah orang yang dari depan itu mundur ke belakang bersama orang tadi yang sendirian di belakang. Fama a'zama ajrul muhtalis, maka alangkah besarnya kata Nabi pahala orang yang ditarik itu. Tapi harus mengerti nih yang ditarik nih. Yang ditarik harus ngaji. Yang narik juga harus ngerti juga. Yang narik juga tidak sembarang narik. Ternyata nariknya itu setelah takbir, Pak. Allahu Akbar, tarik tuh. Bukan begitu datang main tarik aja. Kenapa tuh penyebabnya? Karena kalau kita belum sholat, narik orang lagi sholat tuh namanya gangguin orang sholat. Termasuk nepak tuh, Pak. Nepak-nepak orang sholat tuh gangguin sholat, gangguin orang sholat. Nggak bagus, Pak, nepak-nepak orang sholat tuh. Bapak kan mau jadi makmum nih, ya. Ada orang di depan mau kita jadikan imam. Kita main tepak aja tuh nggak bagus. Itu namanya gangguin orang sholat, karena kita termasuk orang yang sedang tidak sholat. Maka biar tidak mengganggu orang sholat, kitanya sholat dulu. Allahu Akbar, tepak tuh, gitu bagusnya. Itu sama-sama sholat, berarti kita tidak termasuk mengganggu orang sholat. Kalau mau nepak atau noel, jadi kitanya takbir dulu, ya, takbir dulu, Pak. Apalagi yang ditepak gurunya, yang nepak muridnya songong, gak berani di pesantren, gak ada begitu. Maka fikih tidak mengajarkan seperti itu. Fikih mengajarkan ikut saja di belakang, udah sah jadi makmum. Dan imam yang sedang sholat sunnah, jangan merasa sholat sunnah, udah terusin aja sholat sunnahnya. Jangan ngangkat tangan, saya lagi sholat sunnah, jangan bermakmum sama saya. Nggak usah begitu. Bapak sholat sunnah, lalu ada yang ikut, ingin sholat berjamaah, sudah sah. Bapak dapat pahala, yang jadi imam walaupun sholat sunnah, yang makmumnya walaupun sholat maghrib juga sah, walaupun sholat fardu juga sah. Gitu. Itu termasuk dalam pembahasan teori atau adab-adab tata cara sholat berjamaah. Ya, jadi kalau mau noel bagusnya takbir dulu. Tetapi perlu diketahui noel itu, nepak itu bukan bagian dari tata cara sholat berjamaah. Adapun tujuannya noel adalah biar imam niat jadi imam sehingga dia dapat pahala jadi imam, niatnya itu. Tapi walaupun tidak niat jadi imam, karena toelan, karena tepakan, ditepak punggungnya, kalau dia tahu bahwa ada yang ikut, wah ini ngikut nih, maka seketika itu imam niat jadi imam lalu takbirnya dikeraskan, itu sudah niat jadi imam, sudah tajdidun niyah. Begitu ya. Allahu Akbar, karena merasa ada yang jadi makmum. Apalagi makmumnya pinter, begitu berdiri di sampingnya ya udah pasti itu. Karena makmum yang sendirian yang pertama itu adalah ada di sebelah kanannya, ya. Jadi sangat terasa oleh imam tuh ini jadi makmum nih, begitu. Jadi begitu ya, itu tata cara jadi makmum. Kemudian berikutnya lagi adalah apabila makmum datang ke masjid mendapati imam sudah ruku atau sujud atau tasyahud awal, ya, dan semisalnya, maka hendaknya dia segera takbiratul ihram kemudian mengikuti apa yang sedang diperbuat oleh imam tanpa takbir intikal. Nah, maksudnya gini, takbir itu ada dua dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua namanya takbir intikal. Takbiratul ihram itu hanya satu,
yaitu di awal sholat, di permulaan sholat, itu namanya takbiratul ihram. Selain yang pertama itu, semua takbir disebut takbir intikal. Ya, ketika Bapak menjadi makmum masbuk, imam sedang ruku atau imam sedang sujud, kita takbiratul ihram, maka kemudian setelah takbiratul ihram menuju ruku atau menuju sujud tanpa takbir lagi, tanpa takbir intikal. Jadi Allahu Akbarnya sekali saja, Allahu Akbar, langsung ruku, langsung sujud, tanpa takbir lagi menuju ruku atau menuju sujud. Nah, seperti itu. Dan ya, dalam hal ini apabila makmum mendapati imam sedang ruku dan kemudian ikut bersama imam ruku walaupun belum baca Al-Fatihah, maka dia sudah termasuk mendapatkan rokaat saat itu. Saat itu di rokaat berapa? Kalau di rokaat pertama berarti salamnya bareng dengan imam. Kalau saat ini di rokaat kedua berarti kurang satu apabila sholatnya sholat maghrib. Begitu. Jadi dia sudah mendapati satu rokaat bersama imam. Tapi bila saat itu tidak keburu mendapatkan ruku, keburu bangun imamnya, berarti imam sudah i'tidal, kita takbiratul ihram, lalu ikut i'tidal, ikut sujud dan seterusnya. Nah, ini tidak terhitung rokaat bersama imam. Jadi ini jangan dihitung. Kalau ini rokaat pertama, berarti tetap kita kurang satu, karena ini tidak dihitung karena imam sudah bangun dari ruku. Kata Nabi, man adrokar ruku adrokar rokaat. Siapa yang mendapati imam ruku, maka dia telah mendapati satu rokaat. Ya, maka dalam hal ini apa yang disabdakan Nabi, kata-kata beliau, idza ata ahadakumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam. Apabila kamu datang pada sholat berjamaah dan didapati imam sedang dalam keadaan tertentu, maka kamu ikuti dalam keadaan tertentu itu. Lalu dalam sabdanya yang lain, dalam hadis lain, kata Nabi, idza ji'tum ila shalah, apabila kamu datang ke tempat sholat, wa nahnu ala sujudin fasjudu, dan kami saat itu sedang sujud, maka langsung sujud. Wala ta'udduha, dan jangan menghitungnya sujud itu atau rakaat itu adalah dalam satu rakaat. Ya, wala ta'udduha syai'an, jangan menghitungnya. Ikut sujud itu untuk menghargai imam saja, biar kita dapat pahala sujud walaupun tidak dapat pahala satu rakaat. Ya, maka kata Nabi dalam hadis ini selanjutnya dikatakan waman adrokar ruku adrokar rokaah, waman adrokar rokaah faqad adrokas sholat. Siapa yang mendapati rakaat maka dia mendapati sholat. Gitu. Sampai di sini dulu. Apabila ada yang mau tanyakan silakan. Ya, silakan. Ada makmum atau yang keluar dari saf yang kewajiban untuk setelah itu yang sampai yang di belakang. Oh iya, tadi belum tuntas ya. Iya. Ketika seseorang datang sendirian di saf belakang, lalu tidak ada orang lagi, maka kata Nabi, minta tolonglah kepada orang yang di depannya dengan cara menariknya. Biarkan kosong tempat tersebut, biarkan kosong, karena nanti bila ada yang datang, yang baru datang bisa menempati tempat itu. Sebaiknya begitu. Nanti ada yang datang baru, sebaiknya menempati tempat itu, gitu. Dan kosongnya tempat itu tidak salah karena kita sedang mengamalkan sabda Nabi. Ya. Tidak salah. Adapun mau merapatkan sambil gerak, sambil sambil berpindah-pindah rukun, itu juga tidak mengapa. Misalnya begitu ruku agak geser, makmum yang tadi sebelah ini geser, ya. Atau saat itu makmum yang ini geser, nanti geser semua masalahnya. Kalau geser satu pasti geser
Semua akhirnya jadi tontonan. Jadi biarkan saja kosong. Yang terbaik biarkan kosong. Tapi walaupun mau geser juga tidak membatalkan sholat. Ya, karena tidak tidak ada lagi orang saat itu, tapi dimungkinkan masih ada mungkin 1-2 orang yang akan datang. Demikian. Batal ya, jadi dia kan keluar dari sah. Ada celah. Oh, yang batal, yang keluar dari sah, iya. Tidak ada kewajiban. Tidak wajib bagi yang belakang maju, tidak wajib juga bagi yang samping merapat, tidak wajib. Ya. Makanya tadi bukan bicara wajib, tapi adalah kesempurnaan. Maka bila terjadi ada barisan yang keluar salah satu makmumnya karena batal sholatnya, sebaiknya sih tidak keluar, Pak. Sebaiknya diam di tempat, karena kalau keluar itu akan berisiko mengganggu orang yang sedang sholat. Melangkahi orang sholat kan nggak baik, besar dosanya. Kecuali ada di barisan belakang, ya sudah relakan saja. Relakan maksudnya relakan tidak dapat pahala sholat berjamaah, tapi nilainya sudah dapat. Nilai sholat berjamaahnya sudah dapat. Ya. Jadi lebih baik diam di tempat, tidak keluar barisan. Karena kalau keluar barisan pasti akan melangkahi orang yang sedang sholat. Sementara Nabi melarang melangkahi orang yang sedang sholat. Jadi tidak ada kewajiban. Kalaupun dia terpaksa keluar, maka yang samping kiri kanannya tidak wajib menutup ini. Begitu. Ada lagi? Ya. Diulang. Ini kan kita mau masuk nih. Yeah. Setelah imam ruku kita ikut ruku. Yeah. Tapi ada pendapat lain sebelum kita masih dapat rokaat. Gimana Ustaz? Iya. Sebelum i'tidal yang dimaksud itu adalah kebagian ruku. Ya, sebelum i'tidal yang dimaksud itu maksudnya adalah kebagian ruku bersama imam. Jadi dianya ikut ruku gitu bersama imam. Jadi kalau nggak ikut ruku berarti nggak kebagian rokaat karena imamnya sudah i'tidal, ya kan? Begitu. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan kalau imam sudah bangun dari ruku maka kita masih dapat 1 rokaat, itu saya belum menemukan gitu ya. Nanti dicek lagi, coba apakah ada pendapat lain. Sepengetahuan saya pendapat yang sahih, yang paling sahih bahkan semua berpendapat para ulama, siapa yang mendapati imam ruku, maksudnya mendapati itu ikut ruku bersama imam. Bukan ketika datang kita sedang melihat imam ruku begitu takbir ya bangun, berarti tidak gitu ya. Begitu bangun ya sudah kita nggak kebagian ruku. Kalau nggak kebagian ruku berarti tidak kebagian rokaat. Itu Pak pendapat yang paling sahih ya. Begitu. Lagi? Cukup ya, paham ya? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu dan amal soleh. Allah mengaruniakan tambahan pengetahuan dan kenikmatan ibadah agar ibadah semakin bertambah usia, semakin baik, semakin dekat, semakin nikmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa hidayik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ij'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.